Samsung Galaxy A05. Kemarin gue udah bahas first impression gue ketika ngeliat nih HP Samsung Galaxy A05. Dan HP 1 jutaan ini dari Samsung, gue sempat coba juga performanya dari Genshin Impact, bahkan Mobile Legends sama Subway Surf. Menurut gue 1 juta ini udah cukup mumpuni buat sehari-hari sama gaming-gaming yang ringan. Tapi tentu aja belum lengkap rasanya nge-review HP kalau misalkan belum uji baterai sama uji kameranya. Karena kalian tahu kalau misalkan baterainya itu udah 5000 mAh, mungkin nggak sebesar si Samsung M54 yang baru launching kemarin yang udah 6000 mAh. Nah, si Samsung Galaxy A05 ini punya baterai 5000 mAh yang menurut gua di harga 1 juta itu udah cukup lumayan besar ya. Dan untuk kamera spesifikasinya itu udah 50 megapiksel kamera belakang, 2 megapiksel depth sensor sama 8 megapiksel untuk kamera selfie. Oh ya, buat kalian yang masih belum tahu, giveaway subscriber 3000 gua itu udah masih berjalan, dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Awal pengujian kita lakuin di jam 11.19 dengan kondisi baterai tentu aja 100% dan suhu yang normal. Pertama kita uji dulu buat nonton YouTube 30 menit di resolusi 1080p. Dan di resolusi ini baterai berkurang 4% dengan panas yang menunjukkan 38 sampai 39 derajat Celcius. Ini wajar ya penggunaan buat resolusi 1080p di panas suhu yang segini itu masih wajar. Lanjut kita mulai scrolling Instagram dari jam 11.53 sampai 12.23. Penggunaan baterai sebesar 6% tuh selama 30 menit. Dan menurut gue ini lumayan panas, berkisar antara 40 sampai 41 derajat. Jadi di jam 12.23 baterai itu udah tersisa di 90%. Masih dari sosmed, kita mulai di scroll TikTok di jam 12.55. Baterai berkurang 6% juga dengan panas yang mirip-mirip sebelumnya, 40 sampai 41 derajat. Kayak sosmed tuh emang lumayan ngabisin baterai ya, dan panas juga dilihat dari pengujian-pengujian sosmed YouTube, TikTok sama Instagram. TikTok sama Instagram ini yang paling ngabisin banyak dari si YouTube gitu. Habis uji sosmed, kita mulai istirahatin dulu baterainya selama beberapa menit dari jam 12.55 sampai jam 13.50, dan baterai berkurang 1%. Kemudian masuk ke ranah gaming. Sekarang yang pertama kita coba mungkin game Mobile Legends dulu. Untuk game Mobile Legends ini Samsung A05 udah kebuka settingan grafik ultra. Nah, karena udah kebuka ultranya, jadi kita langsung aja uji di ultranya selama 30 menit. Sampai jam 14.21 di settingan ultra, baterai berkurang sebesar 10% dalam 30 menit. Dengan panasnya yang berkisar antara 43 sampai 44 derajat. Kerasa cukup panas ketika kita main di grafik ultra, apalagi main di setelah 15 menit awal. Jadi masuk 15 menit akhir tuh udah mulai panas-panas yang gak enak di tangan. Nextnya di jam 14.25 langsung gue coba main Subway Surf. Game ini dimainin dengan cukup lancar tanpa kendala mengingat Helio G85 yang udah mumpuni di game ini. Tapi penggunaan baterainya ya menurut gue cukup boros. Yang sebelumnya 73 jadi 65%, berarti baterai terkuras sekitar 8% selama 30 menit. Sisi positifnya panasnya masih normal kalau untuk game ini, berkisar antara 41 sampai 42 derajat. Game terakhir itu Genshin Impact. Tadi gue nggak mau nguji baterai di game Genshin Impact ini karena gue udah mulai skeptis banget sama si Helio G85 di Samsung ini. Udah kelihatan banget ketika gue coba buka game Genshin, 15 menit tuh cuma buat masuk ke gamenya doang itu. 15 menit cuma buat di loading screen aja. Sampai bosan gue nunggunya, ini tuh lama banget. Dan ya setelah masuk 15 menit itu, gue coba keliling open world dan coba ngebunuh beberapa monster, dan gameplaynya tuh bener-bener gak enak banget. Bener-bener gak enak banget dan susah banget buat dimainin. Tapi walaupun gitu gue tetap maksa aja sih. 30 menit termasuk 15 menit loading screen tadi tuh baterai berkurang di 9% dengan panas kisaran 44 sampai 45 derajat. Mungkin agak berbeda hasilnya kalau misalkan si loading screen-nya itu nggak kita hitung ya. Cukup melelahkan ketika main Genshin, tapi layarnya ya patah-patah aja. Gue gak nyangka banget baterainya bisa seboros ini. Gue bingung, Samsung ini emang sering ngasih harapan palsu ya. Awalnya gue senang sih ngeliat spesifikasinya. Gue kira bakalan bertahan lama, beda sama yang lain. Ternyata ekspektasi gue aja yang terlalu tinggi pas ngeliat HP ini pertama kali. Ya hasilnya gue jadi berpikir buat cari lagi yang lain.
Oke, kita pindah dari pengujian baterai sekarang ke pengujian kamera. Untuk pengujian kamera, kita ada beberapa fitur yang gak kita coba karena menurut gue itu gak worth it. Jadi kita coba buat fitur kamera utama aja. Jadi untuk foto di siang hari itu kelihatan HP ini tuh mampu memberikan warna yang cukup jelas dan memberikan kesan yang apa ya? Kesan HP yang 1 jutaan banget. Tapi ya namanya juga HP 1 juta, jadi kita nggak bisa buat ekspektasi tinggi-tinggi. Masih terkesan oversaturated sama over sharpening, jadi hasilnya tuh kadang terkesan sedikit aneh. Dan kalau misalkan pencahayaannya bagus dan posisinya bagus juga, HP-nya ini tetap bisa ngasilin gambar yang bagus kok. Ini cuma beberapa kali aja kalau misalkan cahayanya tuh lagi terang banget di siang bolong. Untuk kamera selfie di siang harinya agak sedikit cenderung lebih ke oranye untuk warna kulit, dan tetap masih over sharpening dan oversaturated, tapi ini tuh masih terbilang terkontrol. Dan menurut gua di HP harga segini nggak terlalu nggak terlalu jelek-jelek banget lah. Oh ya, tambahan dynamic range-nya tuh juga jelek ya, karena warna langitnya tuh cuma kelihatan putih doang. Untuk malam hari penggunaan HDR-nya tuh lebih kelihatan bekerja nih, karena di Samsung A05 ini HDR-nya auto nyala. Oh ya, sebagai perbandingan antara HP 1 juta dengan HP yang mid-range Samsung, gua kasih kamera dari Samsung Galaxy A54 punya gua yang udah pakai sensor Sony IMX766. Dan hasil kamera Samsung A05 di malam hari menurut gua malahan lebih bagus dibandingkan siang harinya. Contohnya, kata-kata di tempat ini tuh masih kebaca jelas, warnanya nggak terlalu gelap dan orang-orangnya tuh masih bisa terlihat. Sayangnya nggak bisa motret untuk objek yang bergerak. Ya menurut gue normal, karena HDR tuh emang butuh beberapa detik buat ngambil foto yang mumpuni di malam hari. Jadi nggak bisa dipaksa kalau misalkan motret objek yang bergerak, karena bakaran otomatis ngeblur atau buram. Kamera selfie-nya jujur aja terbilang biasa, lumayan noisy, tapi detailnya masih terbilang oke, walaupun hasilnya gampang ngeblur kalau kamera goyang. Untuk hasil video di resolusi 1080p 30 itu menurut gua lebih worth it dibanding 1080p 60fps. Karena untuk 1080p 60fps mungkin masih belum difinalisasi dan masih mungkin belum disempurnakan sama si Samsung. Jadi 1080p 30fps masih jadi opsi terbaik. Dan untuk hasil videonya untuk siang hari lumayan terlihat jelas, tapi masih dibilang dynamic range-nya masih buruk. Si Samsung ini emang harga 1 juta menurut gue udah lumayan oke sih. Untuk detail masih kelihatan jelas, nggak begitu over sharpening atau over saturated. Dan untuk 1080p 60fps nya lumayan oke, walaupun pas gua cek di hasilnya itu nggak bener-bener 60fps, dan lumayan bagus untuk HP yang punya 1080p 60fps di harga 1 juta. Kemudian untuk kamera selfie itu cuma mentok di 1080p 30fps aja. Untuk siang ya kameranya lumayan bagus, warna tone-nya masih kebilang merah atau orange ya, dan dynamic range-nya emang terbilang cukup jelek. Ya jujur aja emang jelek. Tapi untuk malam hari ini lumayan oke untuk videonya, walaupun nggak ada nggak ada stabilisasinya atau IIS atau IIS, tetap bisa ngasilin warna yang bagus dan buram. Kamera depannya buram sih, terus juga kamera depannya masih kelihatan belum disempurnakan sama Samsung, karena ini kelihatan jelek banget, kelihatan noisy dan kelihatan nggak ada detail yang begitu bagus sih. Jadi menurut gua Samsung bisa ngupgrade di bagian kamera selfie.
Tapi tetap aja sih ini patut diapresiasi, dan menurut gua Samsung masih bisa ngesempurnakan atau menyempurnakan hasil dari kamera, terutama si 1080p 60fps sama hasil kamera selfie. Apalagi dari Samsung kan, yang menurut kita kameranya tuh bagus-bagus. Oke, gitu aja review dari gua buat hasil uji gaming sama uji kameranya. Jangan lupa kirim keluhan kalian di kolom komentar. Gue Ilham dan sampai jumpa.